Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah wafhamna ala syariatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama syukur dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang bukan hanya sebatas ucapan lidah yang sudah berulang kali kita sampaikan di dalam berbagai macam pertemuan. Begitu juga sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di dalam bentuk ungkapan, dendangan dan lain sebagainya, dan juga sudah sering kita bicarakan di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, pagi ini kita sampai kepada surat An-Nisa ayat yang ke-29. Insyaallah kita bicarakan sampai ayat 30 dan 31. Arti ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai manakah orang-orang yang beriman, janganlah memakan kamu akan harta kamu di antara kamu dengan batil. Illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali bahwa ada perdagangan dari yang sama-sama reda di antara kamu. Wala taqtulu anfusakum, dan jangan membunuh kamu akan diri kamu, bahwasanya Allah adalah dengan kamu penyayang. Dan barang siapa yang melakukan itu dalam bentuk melampaui batas dan zalim, maka nanti akan memasukkan kami akannya ke dalam neraka, dan adalah yang demikian itu atas Allah sangat mudah. Intajtanibu kabair, jika menjauhkan akan dosa-dosa besar, yaitu apa yang dilarang kamu daripadanya, nukafir ankum, menutupi kami daripada kamu akan kejahatan kamu, dan memasukkan kami akan kamu akan tempat masuk yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tentu banyak sekali yang harus kita bicarakan dalam ayat tersebut. Apalagi kalau kita lihat kata-kata, kalimat, lafaz-lafaz yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Kita bertemu dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai manakah orang-orang yang beriman. Kita bertemu dengan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu kalimat, ya, yaitunya jangan memakan kamu harta kamu dengan secara batil di antara kamu. Apalagi kata berkata, kita bertemu dengan kata tijarah, taradin, taqtulu, dan lain-lain sebagainya. Nah, maka untuk itu kita pertama-tama harus tahu, mengerti bahwa orang-orang beriman itu banyak sekali itu dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam panggilan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang beriman itu ada dua yang perlu kita perhatikan. Pertama sekali adalah apakah kita termasuk kepada orang beriman itu bagaimana? Yang kedua, apakah kita apa yang dipanggilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah itu memanggil kita? Ada dua hal. Jadi kita bilang, yang pertama, apakah saya termasuk kepada orang yang dipanggil oleh Allah? Yang kedua, mengapa dipanggil orang beriman itu oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, dua
beriman, hatinya, kemauannya kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Hatinya hanya berkemauan, berkeinginan kepada hal-hal yang sesuai dengan kebenaran atau keinginannya. Kita sering sampaikan, Allah mempunyai keinginan, kita pun mempunyai keinginan. Orang yang telah terpanggil, orang yang telah beriman itu kecenderungan keinginannya itu adalah kepada yang diinginkan Allah. Orang-orang yang tidak beriman, yang tidak terpanggil itu kecenderungannya adalah kepada keinginannya sendiri. Dalam kaji-kaji hakikat itu disampaikan, orang beriman itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedepankan apa yang diinginkan, tetapi batasi. Kalau engkau mengingini ya Allah, artinya orang beriman meminta kepada Allah yang diinginkan Allah, bukan yang diinginkannya. Itu ciri-ciri daripada orang yang beriman. Nah, kebanyakan kita meminta apa yang kita inginkan. Kalau sekiranya tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin kita merasa kesal. Terjadi kadang-kadang buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah bahwa kita merasa tidak disayangi oleh Allah, tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sesuatu pendurhakaan tersembunyi sebetulnya kepada Allah. Nah, jadi kita garis bawahi, orang beriman itu yang terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang selalu kecenderungannya, kemauannya, keinginannya kepada yang diinginkan oleh Allah, bukan semata hanya kepada yang diingini oleh dirinya sendiri. Bisa dipahami? Kita berbicara perasaan. Jadi perasaan seseorang itu cenderungnya kepada yang diingini Allah. Kalau yang berdoa, yang diingini Allah yang didoakan, bukan semata yang diinginkan. Misalnya, ya Allah, beri aku rezeki ya Allah, itu baru keinginan dia. Tapi di dalam hatinya terletak sesuatu kecenderungan. Kalau rezeki itu baik untuk aku, kalau rezeki itu engkau senangi, kalau tidak jangan ya Allah. Jarang manusia yang berani berdoa seperti itu. Nah, permohonan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah beri aku rezeki, berhenti titik sampai situ. Nah, rezeki apapun bentuknya terserah, yang penting rezeki. Seolah-olah seperti itu manusia itu berdoa kepada Allah. Itu orang yang tidak terpanggil. Kalau orang yang terpanggil, di ujung doanya itu ada terletak suatu perasaan. Beri aku itu ya Allah, kalau itu engkau inginkan, kalau engkau senangi, kalau tidak jangan ya Allah. Jadi yang berdoa semacam itu jarang. Kita sendiri pun mungkin barangkali ya jarang-jarang kita berdoa seperti itu. Nanti di yaumil mahsyar itu, ya manusia itu tidak sama seperti manusia kondisinya hidup di permukaan bumi. Ya, dalam satu kisah ada manusia itu yang menangis, menjerit, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin salat duha, rajin salat tahajud, rajin salat hajat. Sehingga Jibril sekalipun memohon kepada Allah, ya Allah, berilah ya Allah apa yang diminta oleh hamba itu. Dia sudah menjerit ya Allah, sudah menangis ya Allah, berikan ya Allah. Aku kecil Allah kepada Jibril, jangan diam engkau wahai Jibril. Mengapa? Aku senang kepada jeritannya. Kalau sekiranya aku beri apa yang dia minta, dia akan berhenti menjerit, dia akan berhenti menangis kepada aku, dikarenakan aku senang terhadap dia menangis, menjerit, mendekat kepada aku. Aku tidak berikan apa yang dia minta. Aduh, manusia yang semacam itu. Kebalikan dari itu ada pula orang yang menangis, menjerit, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan oleh Jibril, beri ya Allah, aku kasihan ya Allah melihat orang itu menjerit, menangis, minta kepada engkau. Lalu diberi dengan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanyakan oleh Jibril, orang yang tadi ya Allah tidak engkau beri,
di hadapan Allah itu kita tidak sama. Sama-sama menangis, sama-sama menjerit, sama-sama berubudiyah, sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi Allah itu tidak sama. Ada yang jeritan itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada jeritan itu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbedaannya di mana? Iman. Perbedaannya di mana? Merasa terpanggil oleh Allah atau tidak. Itu tadi, orang yang disukai jeritannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang kecenderungannya itu mohon, minta, berharap kepada Allah sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah memaksakan keinginannya sendiri. Itu bedanya kaji syariat dengan kaji hakikat. Kalau orang syariat, ya dalam kaji syariat itu hanya semata-mata minta terus menerus, apalagi didukung oleh doa. Doa mukhul ibadah, yang doa itu adalah otaknya ibadah. Sehingga dia perbanyak meminta. Dia tidak peduli dengan posisi jiwanya bagaimana. Nah, maka orang-orang yang baik, orang-orang yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang kecenderungannya kepada apa yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa paham ya? Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari kedua macamnya tuh, minta, berusaha, memaksakan kehendak apa yang kita ingini. Orang yang terpanggil, orang beriman yang sebenarnya itu yang meminta, berusaha, mencari apa yang diinginkan Allah. Itu saja bedanya. Ya, bukan berartinya tidak akan kemukakan apa yang diinginkan, tapi di ujung dalam perasaannya terletak, kalau yang aku ingini ini engkau ingini ya Allah, yang baik menurut aku ini baik, menurut engkau kabulkan ya Allah, kalau tidak jangan. Itu orang-orang beriman. Itulah orang yang sudah terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita termasuk kepada orang yang disukai Allah atau kepada orang yang tidak disukai Allah. Tentu kita harus masuk kepada orang yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu jangan abaikan pelajaran tentang iman. Jangan abaikan pendidikan tentang iman. Jangan sampai iman kita biarkan hanya begitu terus, tapi tingkatkan, naikkan iman itu kepada iman yang sebenarnya. Nah, mungkin timbul persoalan. Jadi kalau kita diingini oleh Allah, doa tidak dikabulkan Allah. Itu tadi. Karena Allah senang kita menjerit kepada Allah, lalu tidak diberinya, nak berulang-ulang kita menjerit. Bukan itu persoalannya. Orang-orang yang telah disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu, apa yang dia ingini aku berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan bentuknya saja yang diberikan, tapi nilai akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tadi menjerit tidak senang Allah lalu diberi apa yang dia minta, tetapi tidak diberkati. Orang-orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala diberi lahirnya atau tidak, tapi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkatan itulah yang harga mahal. Keberkatan dari Allah tidak bisa dibeli dengan apapun, tidak bisa ditukar dengan apapun, tidak bisa diganti dengan apapun. Keberkatan Allah Subhanahu wa taala hanya akan diberikan kepada orang-orang yang senang dengan apa yang disenangi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ridha kepada apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Al-Fajr itu orang dipanggil oleh Allah, terutama sewaktu akan mati nanti. Ya ayyuhallazina ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai diri yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhan engkau dalam keadaan radiyah, engkau senang. Mardiyah, dan engkau disenangi. Jadi kita senang, Allah senang. Nah, bertemu dua kesenangan, itulah surga, itulah nikmat yang tertinggi, dan itulah istana daripada kebahagiaan. Nah, itu pertama. Nah, jadi pertanyaan pertama tadi, apakah kita masuk kepada orang beriman? Nah, penilaiannya seperti itu. Kecenderungan kita harus kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu tandanya kita orang beriman. Nah, berikutnya mengapa orang beriman itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak di dalam Quran jumlahnya yang dipanggil orang-orang beriman, sedikit jumlahnya hanya yang dipanggil manusia. Apa sebab? Karena itu adalah merupakan bukti daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kepada orang beriman, sehingga Allah memanggil orang beriman lalu diberi aturan. Ya, kalau tidak sayang Allah tidak dipanggil, tentu tidak diberi aturan. Tetapi kini dipanggil lalu diberi aturan. Itulah kasih sayangnya, supaya dia jangan celaka. Maka di dalam ayat itu Allah memanggil orang beriman lalu diberi aturan. Apa aturannya? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan memakan kamu akan harta kamu di antara kamu dengan batil. Itu undang-undangnya. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang itu? Karena makanan, minuman itu akan membuat pengaruh yang luar biasa terhadap diri manusia. Ya. Jangankan memakan yang haram, yang halal saja dimakan, tetapi di dalam keadaan melupakan Allah Subhanahu wa taala, itu berpengaruh kepada kehidupan dan tingkah lakunya. Bisa terbayang? Nan haram dimakan itu akan tumbuh menjadi darah daging. Kata Nabi, kullu lahmin nabata minal harami fannaru auladi. Darah dan daging, setiap darah dan daging yang tumbuh daripada yang haram, neraka yang aula dengannya. Aula di situ ada ahli tafsir mengatakan memasukkan ke neraka dulu di surga. Pertama ke neraka dulu, baru ke surga, selama dia tidak syirik. Tapi kalau syirik termasuk kekal dalam neraka. Sebab dosa syirik dan makan di api neraka tidak bisa dibersihkan dengan api neraka. Ada ulama yang mengatakan yang patut untuknya adalah neraka. Nah, kedua-dua kata itu betul. Kalau andai kata darah daging yang tumbuh daripada yang haram itu neraka yang patut utama baginya, berarti mereka dimasukkan ke neraka, dibersihkan dalam neraka selama syirik tidak ada, diangkat baru dimasukkan ke dalam surga. Nah, yang kedua neraka yang aula baginya, yang patut baginya, artinya darah dan daging yang tumbuh daripada yang haram itu akan mempengaruhi tubuh manusia agar dia banyak melakukan hal-hal yang tidak benar, dosa, maksiat dan lain sebagainya. Keduanya benar. Nah, jadi agar manusia jangan terseret kepada hal itu, dilarang oleh Allah, jangan kamu makan harta di antara kamu itu dengan secara batil. Banyak macam beragamnya itu kebatilan harta itu. Nah, dan kemudian jangankan lagi harta yang haram, harta yang halal saja dimakan, diminum, dipakai dalam keadaan melupakan Allah Subhanahu wa taala, itu berarti setan bersama dengan dia. Sebenarnya Nabi dalam apapun perbuatan itu harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, Masya Allah dan lain sebagainya. Mulai dengan Bismillah. Kalau tidak, maka itu akan disertai oleh setan. Kalau seseorang itu makan atau minum lupa menyebut la ilaha illallah, lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim, di pertengahan makan dia teringat diajarkan oleh Rasul, Bismillahi awwalan wa akhiran. Baca berbalik rasa dengan Tuhan tadi dari awal makan tadi sampai kepada sudah makan. Nah, begitu pentingnya masalah yang menyangkut dengan makan dan minum. Dalam ayat lain Allah mengatakan kulu washrabu halalan thayyiban, makanlah kamu dan minumlah kamu dengan syarat halal lagi baik. Tadi kita sebutkan orang yang beriman itu cenderungnya kepada apa yang diinginkan Allah. Apa yang diinginkan Allah? Jangan tumbuh darah dagingmu daripada yang haram. Pertanyaannya, apakah itu menjadi kemauan? Apakah itu menjadi perhatian bagi kita dalam kehidupan? Tandanya orang beriman.
Tapi kalau andai kata masalah itu sepele, dianggap enteng saja, tidak peduli tumbuh haram yang baik, tak terserah saja, maka itu berarti tandanya orang itu tidak orang beriman, atau perlu imannya itu dipertanyakan. Nah, maka salah satu yang halal, yang baik adalah melalui perdagangan yang redha-meredai di antara kamu. Jadi berdagang itu adalah sesuatu usaha yang paling terhormat apabila perdagangan itu dilakukan dengan sesuai dengan tuntunan dan keinginan Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi di Arab itu tuh rata-rata itu pedagang itu dari dulu di Madinah itu pedagang isinya. Nah, wala taqtulu anfusakum, dan jangan membunuh kamu akan diri kamu. Lambang bukti daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Membunuh diri sendiri, membunuh orang lain itu sama. Kalau kamu membunuh orang lain sama dengan membunuh dirimu sendiri. Dua-duanya tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru dinyatakan oleh Allah di ujung ayat bahwasanya Allah itu dengan kamu adalah sayang. Jadi kalaupun memberatkan, memayakan, menyulitkan kamu apa yang diaturkan oleh Allah, kamu dipanggil tadi lalu diberi aturan. Kadang-kadang aturan itu berat kamu rasakan, kadang-kadang aturan itu merugikan kamu rasakan. Jangan main-main wahai hambaku, karena aku membuat seperti itu, menyuruh seperti itu, mengatur seperti itu adalah disebabkan kamu disayangi, bukan karena dibenci. Bukan untuk menyulitkan kamu, tapi karena kamu disayang. Jadi banyak sekali manusia yang disayangi, tetapi dia tidak mau disayangi. Ya, apa artinya itu? Barat seperti seorang anak, karena sayang ibu dan anak, diberi aturan begini begitu, tapi anak tidak mau. Nah, justru itu akan berbalik kepada yang bersangkutan. Anak yang tidak mau diatur itulah yang akan menerima akibatnya. Seperti itu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah sayang dari dahulu sampai kini, sampai alam-alam berikutnya, dan sampai nanti kapanpun. Allah tadi rahimah, sayang. Ya, tapi persoalannya manusia itu yang tak tahu bahwa dia sedang disayangi, akhirnya dia seolah-olah tidak mau disayangi. Dia melanggar apa yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pedulikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itulah kita manusia harus membangun sesuatu kondisi taat. Taat artinya adalah patuh. Patuh artinya adalah menyenangi apa yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun aturan tadi membahayakan, merugikan dan lain-lain sebagainya. Jadi anak yang patuh lalu disuruh melapai. Hamba yang patuh alun lainnya diperintah, tetapi yang sudah berada di posisi kebenaran. Karena dia tahu bahwa Allah yang menyuruh, Allah yang memerintah itu adalah dikarenakan kasih sayangnya. Nah, baru Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yaf'al zalika udwanan wa zulman. Barang siapa yang melakukan itu tidak mau diatur, ya, melampaui batas, ya, dan zalim, terjadi sesuatu akibat yang buruk karena perbuatannya, baru fasaufa nuslihi nar, nanti kami masukkan dianya itu ke dalam neraka. Apa yang kita lihat di situ? Allahkah yang kejam atau kita? Kita diatur oleh Allah, tidak mau diatur, sudah diberi sanksi oleh Allah. Neraka, ya, tergantung kepada kita sendiri mau masuk neraka atau tidak. Yang Tuhan hanya tinggal memasukkan ke neraka atau memasukkan ke dalam surga. Nah, dan aturan itu tidak hanya sekedar kulit, harus dari kesadaran. Jadi mengatur suruh, menghentikan larang itu perlu dengan kesadaran.
bukan hanya sekedar dipenuhi di kapok surga dan di larangan saja. Dengan kecenderungan hati kepada sesuatu yang diperintah tadi, itu artinya. Itulah yang akan dinilai oleh Allah. Sehingga Allah di dalam sebuah hadis itu menerangkan, hadis qudsi, innallaha la yanzuru ila aswarikum wa la a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak memperhatikan perbuatan lahirmu. Allah itu tidak menetapkan suatu ketetapan baik buruk melalui perbuatan lahir dan bentuknya, tapi Allah itu akan memberikan keputusan baik tidaknya tergantung dengan hatinya. Jadi berarti hati kalau mempunyai niat, mempunyai sesuatu posisi yang baik, sanggupnya merasakan baik apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, itu pahala. Ya, jadi seseorang mampunya merasakan dan ketujuh dari Allah itu dan ketujuhnya yang diinginkan Allah itu kecenderungannya tadi, itu orang selalu dalam kehidupan berpahala. Beramalnya atau tidak, pahala mengalir kepada dirinya. Pahala apa itu? Pahala niat. Ya. Kalau di waktu datang tuntutan salat, misalnya azan, lalu melakukan salat, pahala. Mengapa? Karena niatnya betul, kondisinya benar. Kemudian sehabis salat nanti lalu tak salat lagi melewati waktu yang lainnya, maka di antara waktu salat kepada waktu salat pahala tetap mengalir kepada diri. Aneh, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada hamba karena Dia disayang. Jadi pastinya ada dua hal yang akan kita terima nanti sebagai pahala. Yang pertama sekali niat. Ya, bukan amalnya yang dinilai tadi, niatnya, hatinya. Itu pasti kalau seorang itu mempunyai niat yang benar, mempunyai hati yang benar tadi seperti kaji dia tadi, maka orang itu mendapat pahala. Beramalnya atau tidak, dia dapat pahala dari sisi Allah. Apalagi kalau dia beramal. Nah, begitu kebaikan tadi datang kepada diri. Jadi oleh sebab itu kita harus hati-hati di dalam kehidupan. Jangan sampai kehidupan kita hampa. Jangankan tidak beramal, beramal saja orang-orang yang tidak punya niat itu, yang tidak punya niat baik itu tidak berpahala. Salat saja tidak berpahala. Nah, jadi ada dua pahala yang tidak yang pasti akan diterima nanti. Satu menyangkut dengan niat, yang kedua menyangkut dengan kezaliman orang terhadap diri kita sendiri. Itu pasti akan kita terima nanti. Nah berikutnya wa kana zalika 'ala Allah yasira. Walaupun kita sulit tertata-tata menyampaikan itu begitu sulitnya, tapi bagi Allah itu mudah. Dalam menyampaikan saja atau di dalam menerapkan pengajian-pengajian yang bersifat kerohanian, rasa-rasa yang kita kaji tadi itu sulit menyampaikannya itu. Sebab titik akhir daripada zul